Melihat Tuan Yan muncul, Chen Ping dan Yi He menghela nafas lega. Kalau tidak, jika Raja Iblis Guntur membawa ratusan elang guntur yang haus darah untuk menyerang, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Perlawanan, dan Raja Elang Petir juga sedikit terkejut melihat Tuan Yan muncul di luar Kabupaten Jialing. Tempat ini bukan milik Kabupaten Jialing Anda, jadi Anda tidak dapat membiarkan saya melakukannya. Tuan Yan, Anda tidak tinggal di Kabupaten Jialing, mengapa Anda kehabisan? Bukankah itu terlalu mendominasi? Raja Lei Ying memasang wajah dingin, dan berkata kepada Tuan Yan. Tuan Yan tersenyum ringan, Anda benar, Kabupaten Jialing memang memiliki aturan, tetapi tanyakan tentang hal-hal di luar Kabupaten Jialing. Saya keluar hari ini, hanya untuk membiarkan Anda memberi saya muka. Terserah kamu, apakah Anda memberi saya wajah atau tidak, saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Lagi pula, aturan adalah aturan. Melihat apa yang dikatakan Tuan Yan, Raja Elang Petir tidak perlu takut, jadi dia mendengus dingin dan berkata, Tuan Yan, anak ini diam-diam menukar buah guntur langitku, jadi aku harus membunuhnya hari ini. Aku tidak bisa memberikan. Tuan Yan tidak marah ketika dia melihat bahwa Raja Lei Qing tidak memberikan wajah, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya dan berkata, karena kamu tidak memberikan wajah, maka berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya harap Anda tidak menyesalinya. Setelah Lord Yan selesai berbicara, dia bahkan langsung menyingkir, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli. Namun, kata-kata Tuan Yan membuat Raja Lei Ying segera waspada. Tuan Yan, apa maksud Anda barusan? Apa maksud Anda jangan menyesalinya? Mungkinkah Anda tidak dapat melakukannya ketika saya melakukannya? Aku tidak akan bergerak, siapa bilang aku akan bergerak, tapi aku bisa memberitahumu, Chen Ping ini bukan orang biasa, jika kamu menyentuhnya, kamu mungkin akan menyesalinya. Tuan Yan berkata sambil tersenyum. Itu hanya biksu kelas 5 di alam komposit, apa yang tidak biasa? Apakah hanya karena Yi He? Aku tidak takut padanya, aku akan membunuh mereka semua hari ini. Raja Suiying mendengus dingin, dia sama sekali tidak takut pada Yi He. Pada saat ini, Chen Ping dan Yi He mendengarkan kata-kata Tuan Yan dan juga saya tidak mengerti apa maksudnya melihat bahwa dia benar-benar ingin berdiri dan menonton, mereka berdua mulai merasa gugup. Namun, Chen Ping tidak bisa memaksa Tuan Yan untuk membantu, lagi pula, aturannya juga aturan. Anda tidak dapat melanggar aturan untuk diri sendiri. Tuan Chen, kalian harus lari sebentar, aku bisa menghentikan Raja Elang Petir sebentar. Yi He berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, tidak ada cara lain sekarang, dia hanya bisa mengorbankan Yi He, tidak mungkin dia melihat Liu Ruyan dan Huo Feng semuanya mati di depannya. Karena Yi He adalah salah satu gerbang kuil Tianlong, mereka ditakdirkan untuk melindungi Chen Ping secara menyeluruh. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Wajah Raja Iblis Guntur dipenuhi dengan kegembiraan, energi spiritual tak terbatas berkumpul, dan segel aula besar muncul lagi. Ratusan Thunderhawk yang haus darah ada di segala arah, mencegah Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri. Melihat situasi ini, Chen Ping tahu bahwa dia akan melakukan yang terbaik, dan sulit untuk melarikan diri. Ratusan Thunderhawk yang haus darah ini cukup bagi mereka untuk minum sepanci. Tanda pagar 7. Napas Chen Ping melonjak, dan kekuatan aslinya terus berkedip-kedip. Gao Qilan mengatupkan kedua telapak tangannya, seberkas es berkumpul di depannya, dan segera membentuk dinding es, berharap untuk menahan serangan King Need Eagle. Fire Phoenix menjerit, dan seluruh orang berubah menjadi Phoenix, dengan nyala api yang berkobar di sayapnya, membubung di udara, berencana untuk berurusan dengan Thunderhawk yang haus darah itu. Setiap orang telah mengerahkan seluruh energinya dan mulai bersiap untuk bekerja keras. Tetapi pada saat ini, 3 aura menakutkan datang dari belakang semua orang, langsung menuju Raja Elang Petir. Telapak tangan besar yang dipadatkan oleh Raja Lei Mo baru saja terbentuk, dan ketika dia merasakan 3 aura yang menakutkan, dia segera terkejut, dia mengayunkan cetakan telapak tangan itu tiba-tiba. Diiringi dengan suara keras, cetakan telapak tangan menghilang seketika, dan Thunder Eagle King hanya merasakan tubuhnya. Tubuhnya bergetar seketika, lalu terbang mundur. Tubuh Thunder Eagle King menabrak gunung tinggi di kejauhan, langsung menghancurkan seluruh puncak gunung. Hilang. Wajah Raja Iblis Petir menjadi sangat jelek,
dan dia berubah menjadi elang petir dan terbang kembali. Ketika Lei Yingwang terbang kembali, dia menemukan bahwa ada 3 orang berdiri di depan Chen Ping dan yang lainnya, jelas bahwa 3 nafas barusan datang dari mereka. "Siapa kamu?" Thunder Eagle King memandangi 3 orang di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendadak, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno. "Aku juga dari klan pelatihan tubuh kuno." Mereka bertiga memperkenalkan diri. Ternyata Gao Qiqiang dan Quan Jun tidak pergi, mereka datang untuk membantu Chen Ping dan yang lainnya. Ketiganya adalah pembudidaya hebat yang telah melewati bencana, dan Raja Lei Tang ada di dalam sapi, jadi dia tidak berani mengabaikan mereka bertiga. Apa maksud orang? Keluarga Gao, klan pemurnian tubuh kuno, **. Lei Yaowang tampak bingung, "Saya tidak punya permusuhan dengan Anda, mengapa Anda tiba-tiba menyerang saya?" Tanda tanya. Raja Iblis Guntur tahu bahwa keluarga Gao dan klan pemurnian tubuh kuno sama-sama berada di ujung utara. Mereka belum pernah berurusan satu sama lain sebelumnya, apalagi permusuhan. Dia tidak mengerti mengapa ketiga orang ini tiba-tiba menyerangnya. Kata Gao Qiqiang, *Tuan Chen. Raja Iblis Petir terkejut sesaat, tetapi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping. "Maksudmu Chen Ping ini?" "Sebaiknya," kata Gao Qiqiang dengan senyum dingin.